Nah, pertanyaannya adalah, apakah mantan Menteri Kominfo Budi Ari ini menyimpan bangkai? Kan itu pertanyaannya. Ya siapa tahu kan, karena sepertinya baunya ini sudah mulai menyengat. Bahkan ya ketika ditanya soal kesiapan dirinya jika diperiksa oleh kepolisian, Budi Ari ini hanya menjawab, lagu lama, kaset rusak. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa, ya. Dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Ya, jumpa lagi dengan saya di Opsi Politik. Sepertinya ya, satu-satunya menteri di Kabinet Merah Putih yang susah tidur saat ini itu adalah Budi Ari. Ya, bagaimana tidak? Nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari disebut-sebut dalam dakwaan jaksa terdakwa kasus judi online. Lah, ini kan mengerikan sekali. Nah, melihat semua ini ya, saya jadi teringat dengan pernyataan Budi Ari beberapa tahun yang lalu. Kalau kalah, masuk penjara semua. Nah, ada yang masih ingat gak dengan statement itu? Jadi ya, statement itu pernah disampaikan oleh Budi Ari ketika menanggapi soal hiruk-pikuk partai politik jelang Pilpres 2024. Nah, tapi supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Politisi Indonesia itu menurut saya sederhana aja. Kalau kita nggak bisa berkuasa, kita ikut yang berkuasa. Iya. Itu aja ya? Itu aja. Ah, ini mumpung Bang Ray ngomong karit ini. Saya bilang, 2024 ini, saya hakul yakin, semua kekuatan, termasuk partai politik, sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset, bos masuk penjara. Makanya. Hah? Kenapa Bang? Kalau kalah masuk penjara ini. Kenapa begitu? Kenapa Bang? Masalahnya banyak semuanya kan. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Ngeri sekali kan? Ya ngeri lah, masa enggak? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, terus gimana kalau sudah menang tapi tetap akan masuk tahanan? Atau dalam bayang-bayang akan masuk penjara? Ya, kita semuanya ini tetap berharap bahwasanya jangan sampai kemudian Pilpres justru dijadikan alat untuk melampiaskan dendam. Apalagi menjadikan kita ini saling bermusuhan. Jangan sampai. Kalau soal beda pilihan atau pendapat, itu kan biasa saja. Beda sudut pandang juga lumrah. Lawang kita ini beda mazhab dalam beragama saja, boleh kok. Masa beda pandangan dalam politik gak boleh? Yang benar saja, rugi dong. Nah, menurut saya, yang tidak boleh itu adalah melindungi situs judi online. Benar gak? Itu yang tidak boleh. Bayangkan saja ya, situs judi online ini kan sudah merugikan banyak sekali masyarakat. Tapi bukannya di take down, malah dilindungi dan dijadikan bisnis oleh bandit-bandit yang ada di Kominfo. Lah, ini kan biadab sekali. Ya, biadab lah, masa enggak? Bahkan nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari disebut dalam surat dakwaan jaksa menerima jatah 50%. Coba bayangkan saja. Lah, ini kan parah. Ya, sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya ya judul ini lebih kepada kasus penipuan. Mengapa saya sebut penipuan? Karena apa? Karena yang menang dan kalah itu bisa disetting, bisa diatur, alias bisa ditentukan. Nah, inilah yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Tapi saya yakin ya, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada. Dan setiap kejahatan pasti akan meninggalkan jejak. Termasuk kasus judi online ini. Ya, seperti kata peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Nah, mungkin ini pas atau cocok buat Budi Ari. Ya, kita tidak tahu juga kan nanti ke depannya seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah mantan Menteri Kominfo Budi Ari ini menyimpan bangkai? Kan itu pertanyaannya. Ya, siapa tahu kan, karena sepertinya baunya ini sudah mulai menyengat. Bahkan ya ketika ditanya soal kesiapan dirinya jika diperiksa oleh kepolisian, Budi Ari ini hanya menjawab, lagu lama, kaset rusak. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Pak, ini Pak Kapolri juga katanya siap panggil Bapak kalau misalkan terbukti gitu, Pak. Terus deh. Apa lagi? Lagu lama kaset rusak. Lagu lama kaset rusak. Ya. Pak, benar Pak ada manuver Bega dan PDIP Pak?
Berarti siap ya Pak kalau diperiksa lagi sama Pak? Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Terlihat sangat emosional sekali kan Budi Ari ini? Ya sepertinya Budi Ari sangat panik ketika ditanya oleh wartawan terkait dengan kasus judi online. Apalagi pas ditanya soal kemungkinan dirinya akan dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diperiksa. Nah, Budi Ari ini sepertinya sangat jengkel dan emosi sekali. Ya sekarang siapa sangka nama mantan Menteri Kominfo Budi Ari justru terseret dalam pusaran kasus judi online. Dan menurut saya kasus ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak bisa. Ini adalah masalah serius, kasus serius. Dan bisa jadi akan ada adu kekuatan besar dalam kasus judi online. Ya setelah nama Budi Ari disebut-sebut dalam surat dakwaan ya, dalam persidangan 4 terdakwa kasus judi online, Budi Ari ini sepertinya tidak akan tinggal diam. Bahkan Budi Ari sudah menuding tuh nama Menko Polkam Budi Gunawan yang katanya membuat namanya itu kemudian bisa disebut dalam surat dakwaan. Lah ini kan aneh sekali. Nah jadi ceritanya itu begini. Semua berawal dari bocornya percakapan yang diduga antara Budi Ari dengan salah satu wartawan media. Nah, dalam percakapan itu, Budi Ari menuding bahwa Budi Gunawan lah yang menyebabkan namanya disebut dalam surat dakwaan kasus judi online. Lah, menurut saya kan ini tuduhan yang ngawur sekali. Nah, tapi belakangan ini, Budi Ari justru meminta agar masyarakat tidak mudah percaya terkait informasi soal rekaman. Lah, ini kan jadinya aneh sekali, bener gak? Apakah Budi Ari ini sengaja ingin mengelak bahwasanya yang ada dalam suara rekaman itu bukanlah dirinya? Nah, apakah memang seperti itu? Saya yakin Budi Ari ini punya banyak sekali informasi mengenai judi online. Bahkan ya bukan tidak mungkin loh ya, Budi Ari juga punya kartu as yang akan siap dibuka andaikan dirinya dijadikan tersangka. Jadi sekarang tinggal bagaimana ketegasan dari pihak penegak hukum. Apakah mereka ini berani menetapkan Budi Ari sebagai tersangka? Kalau benar itu yang terjadi ya, bisa jadi nyanyian Budi Ari ini akan semakin kencang. Ya kita lihat saja nanti bagaimana. Ya meskipun ya kita semuanya ini tahu bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu kan tidak mudah. Karena harus ada minimal 2 alat bukti yang cukup. Tapi jika melihat dan mendengar ya surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan kasus judi online kemarin itu ya, rasa-rasanya Budi Ari kali ini akan sulit untuk lolos dari jeratan kasus judi online. Apalagi pihak Kejagung ini sudah menyatakan bahwasanya surat dakwaan itu berdasarkan temuan bukti perkara penyidikan. Artinya apa? Artinya memang buktinya itu ada. Dan jaksa tidak mungkin mengaitkan nama seseorang tanpa ada bukti yang kuat. Itu tidak mungkin. Nah, jadi mari kita tunggu saja ya bagaimana perkembangan kasus ini seperti apa. Apakah Budi Ari nanti akan segera diperiksa dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di opsi politik berikutnya.